Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di sini bersama saya Putri Rizky di Breaking News Pagi. Kali ini kita akan membahas perkembangan zaman. Salah satunya yakni sistem yang sering kita pakai, yaitu sistem pembayaran. Bisa kita ingat, dulu kita sering membayar sesuatu dengan barter. Hingga muncullah uang kertas dan pada zaman ini kita sering menggunakan pembayaran lewat digital. Langsung saja saya hubungi rekan saya. Halo, Dava, dengar suara saya? Bisa dijelaskan detailnya? Baik, jadi sistem pembayaran terbagi menjadi beberapa dan itu terbilang cukup banyak. Gak perlu lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan barter sebagai alat pembayaran. Namun, karena ada masalah muncul berupa dua orang yang ingin bertukar namun tidak sesuai dengan nominalnya, dan salah satu pihak tidak terlalu membutuhkan barang yang ditukarkan oleh salah satu pihak yang lain, sehingga muncullah uang komoditas. Komoditas merupakan barang dasar yang hampir dibutuhkan oleh semua orang, seperti hewan ternak yang pada 900 hingga 6000 sebelum Masehi masih digunakan, hingga kemudian muncul budaya pertanian yang membuat gandum, tumbuhan, dan sayuran. Selanjutnya adalah uang primitif yang digunakan pada 1200 sebelum Masehi yang berupa cangkang kerang atau cangkang hewan lainnya. Kemudian orang Tionghoa mulai memproduksi kauri yang berupa imitasi kerang dari logam dan tembaga pada 700 sampai 500 sebelum Masehi. Legal tender, yakni mata uang yang diciptakan oleh US atau Amerika Serikat, yang kemudian berkembang dan digunakan oleh masyarakat Turki pada 600 sebelum Masehi, di mana uang ini berupa uang logam yang diukir sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti seorang raja. Uang kulit mulai diproduksi karena dunia telah mengalami kelangkaan logam, sehingga kulit hewanlah yang saat itu dianggap bernilai jual dan digunakan sebagai alat pembayaran oleh orang Tiongkok pada 100 sebelum Masehi. Sehingga pada akhirnya uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran, di mana pada saat itu Swedia merupakan negara pertama di Eropa yang menggunakan uang kertas sebagai alat pembayaran pada 1661. Kemudian ada yang dinamakan transfer dana elektronik, yakni berupa transfer uang lewat sebuah alat elektronik seperti mesin yang saat itu dipergunakan di Swedia pada 1661. Dari penjelasan di samping itu hanya beberapa dari awal zaman. Untuk lebih lanjut bisa kita kembalikan ke media untuk menghubungi penjelas selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Dava sudah menjelaskannya. Selanjutnya kita langsung hubungi kembali rekanita saya. Halo Putri, apakah bisa mendengarkan suara saya? Halo Sobat Breaking News, kembali lagi bersama saya Jika. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Dava tadi. Langsung saja yuk. Setelah menggunakan transfer dan elektronik, berkembang menjadi kartu kredit yang saat itu diciptakan oleh Tiongkok pada 1920 untuk mempermudah dalam melakukan pembayaran yang hanya tinggal gesek dan saldo sudah otomatis berkurang. Kemudian ada yang dinamakan ATM, yang merupakan sebuah alat pembayaran yang dilakukan pada mesin ATM, yang mana kartu ATM didapat melalui pendaftaran rekening di bank. Saat itu, ATM diperkenalkan oleh Inggris pada 1960. Ada pula yang dinamakan EFT POS, yang merupakan sebuah alat elektronik berupa jaringan yang menghubungkan antar bank sehingga manusia tidak perlu lagi membawa kartu ATM-nya ke mesin ATM. Mesin ini diperkenalkan oleh AS atau Amerika Serikat pada 1981. Internet banking, yakni berupa akses internet untuk melakukan transaksi berupa pembayaran yang dilakukan lewat browser atau Google dari rekening bank yang dimiliki, di mana hal ini
diperkenalkan oleh AS atau Amerika Serikat pada 1999, kemudian mobile banking yang diperkenalkan oleh Eropa pada 1999, di mana yakni berupa transfer uang melalui aplikasi yang dibuat oleh bank yang dimilikinya sehingga tidak perlu repot membuka browser untuk melakukan transaksi pembayaran, hanya sekali klik pada aplikasi uang dan saldo bisa langsung berkurang. Adapun contactless yang merupakan teknologi transaksi yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi hanya dengan tap atau mendekatkan kartu kredit pada mesin EFTG contactless tanpa harus menggunakan PIN, di mana hal ini dikenalkan oleh Inggris pada 2008. Bitcoin yang saat itu dikenalkan oleh Amerika Serikat pada 2014 yang merupakan sebuah koin yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran, di mana koin tersebut berupa logam emas dan terdapat logo P di tengahnya. Kemudian yang terakhir adalah metode pembayaran QRIS yang saat ini tengah marak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, yang berupa standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya, di mana pada saat itu dikenalkan oleh Indonesia pada 2019. Jadi, sistem pembayaran di zaman dahulu sampai sekarang sangat banyak ya ternyata. Baik, kalau begitu Sobat Breaking News, itu saja penjelasan dari saya. Silakan kembali ke media. Terima kasih Cika dan Dava atas penjelasan yang sudah diberikan. Silakan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Selamat pagi. Tidak terasa waktu semakin siang. Saya rasa berita hari ini cukup memberikan informasi yang sangat penting. Kalau begitu, saya Putri Rizky, pembawa acara Breaking News, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Bye.